Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan, Firm Size, Corporate Governance sebagai Bukti dari Earning Management oleh saya sendiri, Fitra Hariski, NIM 19253-2018. Adapun yang melatar belakangi paper ini yaitu terkait dengan masalah manajemen laba, di mana manajemen laba itu dipicu adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan. Tidak hanya itu, manajemen sebagai pengelola perusahaan juga memiliki informasi yang cepat dan banyak serta valid daripada pemegang saham, sehingga terjadinya asimetri informasi, sehingga memungkinkan manajemen untuk melakukan praktik akuntansi dengan berorientasi pada angka laba yang dapat menciptakan kesan dan prestasi tertentu. Nah, ada dua jenis manajemen laba. Yang pertama, manajemen laba yang efisien dan manajemen laba oportunistik. Manajemen laba yang efisien dilakukan untuk meningkatkan informasi pendapatan dalam mengkomunikasikan informasi pribadi. Sedangkan manajemen laba oportunistik, manajemen yang melaporkan pendapatan secara oportunistik untuk memaksimalkan utilitasnya. Nah, dalam penelitian ini juga akan menguji manajemen laba di perusahaan publik di Indonesia yang termotivasi oleh perilaku oportunistik ataupun kontrak efisien. Nah, penelitian ini dimotivasi oleh persepsi umum bahwa manajemen laba oleh perusahaan publik di Indonesia bersifat oportunistik. Dan penelitian ini juga menyelidiki apakah struktur kepemilikan, praktik tata kelola perusahaan, dan ukuran perusahaan mempengaruhi jenis manajemen laba yang dipilih oleh manajer. Nah, pada penelitian sebelumnya, banyak yang meneliti tentang manajemen laba. Namun, literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jenis manajemen laba masih sangat jarang diteliti. Dan menurut Krisnan tahun 2003 menemukan bahwa audit eksternal sering kali digunakan sebagai proksi untuk praktik tata kelola perusahaan dan memainkan peran penting dalam membatasi oportunistik manajemen laba. Selain itu, proksi lainnya adanya proporsi dewan independen dan keberadaan komite audit. Karenanya, mekanisme tata kelola perusahaan ini dapat bertujuan mempengaruhi jenis penggunaan manajemen laba. Dan selain itu, dalam manajemen laba juga dipengaruhi oleh kepemilikan perusahaan, struktur perusahaan, dan juga memiliki peran dalam manajemen laba. Nah, di sini saya mengambil berdasarkan manajemen laba juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, di mana perusahaan di Indonesia, tepatnya sebagian besar perusahaan terkemuka di Indonesia itu memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dengan dominasi keluarga. Dan sebagian temuan Clensin, Dienkov, dan Lang tahun 1999, 50% dari perusahaan Indonesia dikontrol oleh perusahaan keluarga. Dan pengaruh konsentrasi kepemilikan keluarga terhadap kompensasi menjadi penting untuk diteliti, karena konsentrasi kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tingkat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kompensasi pengelola perusahaan, yaitu komisaris dan direksi. Selain itu, struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi pada keluarga menyebabkan tidak
dapat dipisahkan antara kepemilikan keluarga dan kepengelolaan perusahaan karena adanya campur tangan terhadap pengelola perusahaan. 84,6% dari perusahaan di Indonesia ditunjuk oleh pemegang saham pengendali akhir. Dan menurut Satu tahun 2004 mengungkapkan bahwa pemilik kelompok bisnis di Indonesia dikatakan sama dengan manajemen puncak di perusahaan tersebut. Dan Luckman tahun 2004 meneliti pengaruh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia menyatakan 80% mengalami campur tangan keluarga, baik dalam manajemen, direktur, dan komisaris, sehingga investor institusi memiliki peran pemantauan yang lebih besar dalam struktur kepemilikan perusahaan. Penelitian ini akan berkontribusi pada kajian manajemen laba yang sebagian besar yang akan menunjukkan bahwa bukti sebagian besar kepemilikan keluarga dan kelompok bisnis cenderung memilih manajemen laba yang efisien dengan perusahaan dan struktur kepemilikan yang berbeda dan memberikan bukti kepemilikan dan kelompok bisnis yang mempengaruhi jenis manajemen pendapatan yang terpilih. Ada 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama, apakah struktur kepemilikan yang didominasi perusahaan keluarga menjadi bukti sebagai adanya manajemen laba? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan menjadi bukti sebagai adanya manajemen laba? Yang ketiga, apakah praktik tata kelola perusahaan dan kualitas audit independensi, dewan komisaris, dan keberadaan suatu komite audit menjadi bukti sebagai adanya manajemen laba? Dan tujuan penelitian di sini, berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan yang didominasi oleh perusahaan keluarga memiliki pengaruh pada manajemen laba. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan menjadi bukti sebagai adanya manajemen laba. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah praktik tata kelola perusahaan, kualitas audit, independensi, dewan komisaris, dan keberadaan suatu komite audit menjadi bukti sebagai adanya manajemen laba. Nah, kita masuk pada pembahasan kajian literatur. Di sini saya menggunakan teori konsentrasi pasar dan manajemen laba. Adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham. Manajemen laba dipandang sebagai contoh masalah agen yang utama. Pengaruh konsentrasi pasar terhadap manajemen laba dapat dilihat melalui dampaknya terhadap masalah keagenan. Secara khusus, tingkat manajemen laba oleh manajer tergantung pada bagaimana persaingan industri. Biasanya diukur dengan proksi konsentrasi pasar. Bagaimana persaingan industri. Biasanya juga diukur dengan proksi konsentrasi pasar akan mempengaruhi insentif mereka untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Ada 3 persaingan dalam mempengaruhi motivasi manajer yang terlibat dalam kegiatan manajemen laba. Yang pertama, saluran kekuatan harga. Yang kedua, saluran pengungkapan informasi. Yang ketiga, saluran efek disiplin. Kita masuk pada corporate governance dan manajemen laba. Mekanisme corporate governance dapat bersifat eksternal dan internal dan telah dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengurangi manajemen laba. Berbicara tentang mekanisme eksternal, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan disiplin yang lebih ketat dan memiliki efek yang meringankan pada kegiatan manajemen laba oleh perusahaan. Dan beberapa penelitian sebelumnya seperti Lewis, Nanda, dan Waischke, Elsian, Wen, dan Zeng menemukan bahwa manajemen laba lebih rendah pada negara-negara yang berkembang dan memiliki hukum investor yang kuat dan memiliki kepemilikan saham institusional yang lebih tinggi serta perusahaan yang merupakan klien dari perusahaan audit Big Five
kajian literatur. Berdasarkan survei tahun 1999 Pristow, di mana manajemen laba ataupun tata kelola di Indonesia masih belum memadai, dan survei ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara Asia lainnya. Nah, menurutnya apa sih peran pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perusahaan? Yang pertama, mengembangkan strategi nasional untuk reformasi tata kelola perusahaan. Yang kedua, melakukan cara pendidikan tata kelola perusahaan untuk publik. Yang ketiga, melakukan proyek percontohan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan di industri. Yang keempat, melakukan reformasi regulasi di pasar modal. Nah, untuk memperkuat tersebut, Bapepam mengeluarkan kebijakan nomor Cap 315 garing BEJ garing 06 garing strip 2000. Dan kemudian disederhanakan menjadi Cap 339 garing BEJ garing 7 2001, yang itu mengatur tentang direktur independen dan independen komisaris. Nah, selain itu Dewan Independen dan satu yang memperbolehkan adanya Dewan Independen, satu komite audit, dan satu sekretaris perusahaan untuk perusahaan publik. Nah, di sini komite audit harus memiliki setidaknya 3 anggota. Salah satunya anggota Dewan Independen yang akan bertindak sebagai ketua komite audit, dan yang lainnya anggota pihak eksternal yang independen. Setidaknya satu di antara mereka memiliki pengetahuan akuntansi. Baiklah, kita masuk pada penelitian terdahulu. Nah, adapun penelitian terdahulu di sini, yang pertama kita akan bahas yaitu penelitian sebelumnya tentang manajemen laba yang efisien dan oportunistik. Beberapa peneliti menemukan bukti yang konsisten dengan perspektif oportunistik. Yang pertama, Bursgeld-Dam di CEF tahun 1997 yang menemukan manajer terlibat dalam manajemen laba untuk menghindari melaporkan kerugian atau menurunkan pendapatan. Sedangkan menurut Balsam et al. Tahun 2002 menemukan bahwa hubungan negatif antara akrual diskresioner yang tidak terduga dan pengembalian saham di sekitar laba pada tanggal pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memandang akrual diskresioner sebagai oportunistik. Selain itu, Subramanyam tahun 1996 menyimpulkan bahwa akrual diskresioner bersifat efisien karena memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan profitabilitas masa depan. Selain itu, Gu et al. Dan Krishnan menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan keluarga dihargai lebih tinggi dan memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan lain. Dan menurut Anderson tahun 2003 menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas di perusahaan besar Amerika Serikat biasanya dipengaruhi oleh perusahaan keluarga. Nah, selain itu saya juga mengutip pendapat para ahli, yaitu terkait dengan penelitian sebelumnya pada kepemilikan perusahaan keluarga. Pada penelitian terdahulu, Laporte tahun 1996 sebagaimana dikutip dalam Arifin tahun 2003. Di negara-negara maju dan berkembang, sebagian besar perusahaan masih dikendalikan oleh kepemilikan keluarga. Yang dilaporkan 85% dari perusahaan Spanyol merupakan perusahaan yang kepemilikannya adalah perusahaan milik keluarga. Menurut Belgia, Cringe Declared tahun 1997 yang dikutip dalam Van de Bart Course tahun 2001. Perusahaan Thailand, perusahaan Belgia, dan perusahaan Turki
Perusahaan Mesir dan perusahaan Indonesia juga dikendalikan oleh keluarga pendiri. Perusahaan milik keluarga harus lebih efisien daripada perusahaan milik publik karena ada lebih sedikit biaya pemantauan di perusahaan milik keluarga. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan makalah ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini memungkinkan ditemukan bahwa jenis manajemen laba lebih disukai oleh perusahaan publik dan cenderung menjadi kontrak yang efisien. Hasil ini tidak konsisten dengan persepsi publik bahwa perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam manajemen laba oportunistik. Penelitian dalam manajemen laba oportunistik menemukan bahwa bukti manajemen laba di perusahaan dengan pemilikan keluarga yang tinggi dan bukan kelompok bisnis yang lebih efisien daripada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda. Sebaliknya, peneliti memperkirakan bahwa bukti signifikan bahwa perusahaan besar yang diaudit oleh perusahaan Big Four, perusahaan dengan proporsi yang lebih tinggi dan dari dewan independen dan perusahaan dengan komite audit terlibat dengan manajemen laba yang efisien. Selain itu, peneliti menemukan bahwa efek tata kelola perusahaan dalam memitigasi manajemen laba umumnya tidaknya lebih lemah di pasar terkonsentrasi dibandingkan dengan di pasar yang tidak berkonsentrasi. Peneliti juga memberikan bukti bahwa adanya pengaruh tata kelola perusahaan yang menggunakan manajemen laba akrual dan real pada perusahaan terkonsentrasi. Di sini kehadiran mekanisme tata kelola perusahaan selama masa jabatan kualifikasi dan independensi, adanya perusahaan yang di pasar terkonsentrasi mendorong manajer untuk menggunakan tingkat manajemen laba yang akrual yang lebih rendah dan tingkat manajemen laba yang real yang tinggi. Nah, selain itu perusahaan terkonsentrasi kurang enggan menggunakan manajemen laba real karena mereka menikmati kekuatan kompetitif melalui skala ekonomi dan kontrol atas tawar-menawar. Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian lebih lanjut dapat berkonsentrasi pada dewan direksi dan komite audit dan pengaruh pada manajemen pendapatan selama periode yang lebih lama. Yang kedua, identifikasi proksi lain untuk kualitas audit seperti kegagalan audit. Yang ketiga, penelitian di masa depan dapat mencoba mengidentifikasi yang membantu mencari solusi terbaik dalam mengidentifikasi variabel sebagai ukuran dan probabilitas masa depan. Baiklah, sampai di situlah presentasi saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.